Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Paramesti dengan nomor induk mahasiswa D1A1194041, jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai analisis PET untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Metode Analisis Data Agribisnis. Yang pertama, definisi analisis PET atau PET analisis. PET analisis merupakan perluasan dari regresi linear berganda dan yang memungkinkan analisis model-model yang lebih kompleks. Strainer 2005. PET analisis adalah model perluasan regresi yang digunakan untuk menguji keselarasan matriks korelasi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan oleh peneliti. Modelnya digambarkan dalam bentuk gambar lingkaran dan panah, di mana anak panah tunggal menunjukkan sebagai penyebab. Regresi dikenakan pada masing-masing variabel dalam suatu model sebagai variabel tergantung atau pemberi respon, sedang yang lain sebagai penyebab. Pembobotan regresi diprediksikan dalam suatu model yang dibandingkan dengan matriks korelasi yang diobservasi untuk semua variabel dan dilakukan juga perhitungan uji keselarasan statistik. David Gerson, 2003. PET analisis merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat yang inheren antar variabel yang disusun berdasarkan urutan temporer dengan menggunakan koefisien jalur sebagai besaran nilai dalam menentukan besarnya pengaruh variabel independen eksogenus terhadap variabel dependen endogenus. Jonathan Sarwono, tahun 2011. Nah, dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa PET analisis dapat dikatakan sebagai kepanjangan dari analisis regresi berganda. Meski didasarkan sejarah, terdapat perbedaan dasar antara PET analisis yang bersifat independen terhadap prosedur statistik dalam menentukan hubungan sebab akibat. Sedang regresi linear memang merupakan prosedur statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan sebab akibat antar variabel yang dikaji. Selanjutnya, syarat analisis PET. Yang pertama, data metrik berskala interval. Yang kedua, ukuran sampel yang memadai, sebaiknya di atas 100 dan idealnya 400-1000. Yang ketiga, terdapat variabel independen exogenous dan dependen endogenous untuk model regresi berganda dan variabel perantara untuk model mediasi dan model gabungan mediasi dan regresi berganda serta model kompleks. Yang keempat, pola hubungan antar variabel. Pola hubungan antar variabel hanya satu arah, tidak boleh ada hubungan timbal balik atau resiprokal. Dan yang terakhir, hubungan sebab akibat didasarkan pada teori yang sudah ada dengan asumsi sebelumnya menyatakan bahwa memang terdapat hubungan sebab akibat dalam variabel-variabel yang sedang kita teliti. Selanjutnya adalah kelebihan analisis PET. Yang pertama, kemampuan menguji model keseluruhan dan parameter-parameter individual. Yang kedua, kemampuan pemodelan beberapa variabel mediator perantara. Yang ketiga, kemampuan mengestimasi dengan menggunakan persamaan yang dapat melihat semua kemungkinan hubungan sebab akibat pada semua variabel dalam model. Dan yang terakhir, kemampuan melakukan dekomposisi korelasi menjadi hubungan yang bersifat sebab akibat causal relation. Seperti pengaruh langsung direct effect dan pengaruh tidak langsung indirect effect dan bukan sebab akibat non-causal association, seperti komponen semu spurious. Sarwono, tahun 2012. Nah, selanjutnya adalah kelemahan analisis PET. Yang pertama, tidak dapat mengurangi dampak kesalahan pengukuran. Yang kedua, analisis PET hanya mempunyai variabel-variabel yang dapat diobservasi secara langsung. Yang ketiga, analisis PET tidak mempunyai indikator-indikator suatu variabel laten. Yang keempat, karena analisis PET merupakan perpanjangan regresi linear berganda, maka semua asumsi dalam rumus ini harus diikuti. Dan yang terakhir, sebab akibat dalam model hanya bersifat searah one direction, tidak boleh bersifat timbal balik resiprokal.
Nah, langkah-langkah analisis PET. Yang pertama, perancangan model. Merancang model berdasarkan konsep dan teori. Misal secara teoritis, yang pertama, variabel motivasi berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas. Loyalitas dipengaruhi oleh kepuasan. Variabel kepuasan dan loyalitas berpengaruh terhadap kinerja. Berdasarkan hubung-hubungan antar variabel secara teoritis tersebut dapat dibuat model hipotetik. Yang kedua, asumsi. Asumsi yang melandasi analisis PET adalah di dalam model analisis PET, hubungan antar variabel adalah linear dan aditif. Hanya model rekursif dapat dipertimbangkan, yaitu hanya sistem aliran kausal ke satu arah. Sedangkan pada model yang mengandung kausal bolak-balik tidak dapat dilakukan analisis PET. Data variabel endogen minimal dalam skala interval. Observe variabel diukur tanpa kesalahan. Model yang dianalisis dispesifikasikan atau diidentifikasi dengan benar berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep yang relevan. Yang ketiga, pendugaan parameter atau perhitungan koefisien jalur. Metode perhitungan koefisien jalur terdapat 3 cara. Pendekatan matriks korelasi, bila model tidak berjenjang, P sama dengan Rx kurang 1 Ry. Koefisien regresi dilanjutkan dengan suatu perhitungan matematik. Koefisien regresi standardized, metode regresi standardized dipilih karena metode ini yang dipandang paling sederhana. Di samping itu, perhitungan goodness of fit berupa koefisien determinasi total dapat dilakukan secara sederhana dan pelaksanaan teori Tramming dapat dilakukan. Yang keempat, validitas model koefisien determinasi total. Total keragaman data yang dapat dijelaskan oleh model diukur dengan R kuadrat M sama dengan 1 kurang P kuadrat E1, P2, E2, dan seterusnya. Interpretasinya mirip dengan interpretasi koefisien determinasi R2 pada analisis regresi. Dan yang kelima, interpretasi. Langkah terakhir di dalam analisis PET adalah melakukan interpretasi hasil analisis. Pertama, dengan memperhatikan hasil validitas model, untuk data ilustrasi diperoleh informasi sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan koefisien determinasi total, diperoleh bahwa model dapat menjelaskan informasi yang terkandung di dalam data, sebesar 61,28%. Angka ini cukup besar, sehingga layak dilakukan interpretasi lebih lanjut. Yang kedua, lintasan pengaruh yang signifikan adalah dari motivasi ke kinerja melalui loyalitas. Kedua, hitung pengaruh total dari setiap variabel yang mempunyai pengaruh kausal ke variabel endogen. Di dalam ilustrasi, seandainya seluruh lintasan signifikan, maka harus dihitung pengaruh total dari motivasi, kepuasan, dan loyalitas terhadap kinerja. Variabel dengan pengaruh total terbesar adalah yang memiliki pengaruh terkuat. Untuk data ilustrasi dapat dihasilkan informasi bahwa upaya meningkatkan kinerja karyawan harus dilakukan dengan cara meningkatkan motivasi dan diikuti dengan upaya agar karyawan lebih bersifat loyal. Pada keadaan demikian, variabel loyalitas berfungsi sebagai variabel intervening atau mediating. Nah, interpretasi hasil analisis PET pada jurnal faktor-faktor yang mempengaruhi kriminalitas di Kabupaten Batang tahun 2013 dengan analisis jalur. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang memiliki pengaruh positif terbesar terhadap kriminalitas adalah faktor pengangguran dengan pengaruh langsung sebesar 0,395. Faktor yang memiliki pengaruh positif terbesar kedua adalah faktor pendidikan dengan pengaruh langsung sebesar 0,222 dan pengaruh tidak langsung 0,0818. Sedangkan faktor yang memiliki pengaruh positif terkecil adalah faktor moral dengan pengaruh sebesar 0,180. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.